Kris. Apaan? Ana mau nanya dong, apa itu translasi? Kenapa nanya begituan? Ana mau tahu aja. Ente penasaran apa translasi? Ya, benar. Nah, jadi translasi itu adalah tahap kedua atau tahap akhir dari sintesis protein. Di mana tahap pertamanya ialah transkripsi. Nah, tapi ente hanya penasaran saja kan apa itu translasi? Iya dong, mau tahu. Nah, jadi video ini akan menjelaskan apa itu translasi, apa langkah-langkahnya, apa tahap-tahapnya, dan apa perbedaan dari transkripsi dan translasi. Ente penasaran? Ya. Maka dari itu tonton video ini sampai habis. Nah, jadi translasi ini adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu protein. Hanya mRNA yang ditranslasi, sedangkan tRNA dan RNA itu tidak ditranslasi. Kenapa? Karena tRNA itu dan rRNA itu mempunyai peran penting dalam proses pembentukan protein. Kenapa hanya mRNA saja yang ditranslasi? Nah, kalian tahu apa itu mRNA? Nah, mRNA itu messenger RNA, adalah informasi tentang genetik dan DNA. Nah, jadi tujuan translasi itu apa? Nah, jadi tujuan translasi itu menerjemahkan informasi genetik yang ada pada molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Perbedaan transkripsi dan translasi dalam sintesis protein. Pada transkripsi, proses transkripsi terjadi di dalam inti sel. Enzim RNA polimerase membaca dan mereplikasi kode genetik DNA menjadi molekul kode genetik dari RNA. Molekul RNA ini akan digunakan sebagai panduan dalam proses translasi yang melibatkan sintesis molekul RNA dari informasi genetik DNA. Enzim RNA polimerase membaca dan mereplikasi bagian-bagian DNA untuk menciptakan molekul RNA. Lalu ada pada translasi. Translasi terjadi di dalam sitoplasma. Proses translasi menciptakan molekul protein atau rantai polipeptida. Ribosom berfungsi menyatukan asam amino untuk membentuk rantai protein sesuai dengan urutan yang ditentukan untuk informasi genetik dalam RNA. Translasi mengubah informasi genetik dari RNA menjadi protein. Ribosom berperan juga dalam merakit asam amino menjadi rantai polipeptida yang membentuk protein. Yang selanjutnya adalah tahapan proses translasi. Tahap pertama, translasi adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama, mRNA, yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG, atau A, U, dan G. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang terakhir yaitu tahapan terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Pada gambar yang menjadi kodon stop adalah AUU. Fungsi tRNA pada proses translasi untuk menerjemahkan kodon. tRNA berperan penting dalam translasi. Proses tersebut ialah tahap sintesis protein yang berasal dari asam amino yang informasinya diatur oleh RNA pembawa pesan. Dalam proses tersebut, kodon atau triplet nukleotida akan diterjemahkan berdasarkan kode genetik menjadi salah satu asam amino. Jadi, tRNA berguna untuk menerjemahkan proses translasi tersebut. tRNA memiliki urutan nukleotida triplet yang spesifik dan terikat oleh asam amino yang serumpun. Saya akan menjelaskan tentang translasi prokariotik dan eukariotik. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi prokariotik adalah translasi yang terjadi di sitoplasma dan subunit ribosom hadir di tempat ini. Dua enzim, aminoasil tRNA sintase dan peptidil transferase terlibat dalam translasi prokariotik. Sintesis protein pada translasi prokariotik membutuhkan mRNA, tRNA, asam amino, ribosom, beserta kebutuhan enzim tertentu. Faktor IF1 digunakan dalam inisiasi untuk membantu menstabilkan subunit ribosom 30S.
Translasi eukariotik adalah translasi eukariotik terputus-putus dan bukan proses sinkronisasi. Proses non-kontinu ini melibatkan ribosom yang ada di dalam matriks struktur seluler. Proses sintesis setelah selesainya transkripsi. Ribosom prokariotik mengandung 3 tempat pengikatan. Situs-situs ini diberi nama situs A, P, dan E. Situs-situs tersebut adalah tempat-tempat yang mengikat mekanisme transfer dan keluarnya berlangsung. Translasi prokariotik dan eukariotik memiliki perbedaan, yaitu translasi prokariotik bersama dengan transkripsi adalah proses sinkron. Sedangkan ini bukan tren tentang terjemahan eukariotik. Translasi prokariotik dan eukariotik terjadi secara bersamaan. Ribosom yang terlibat adalah ribosom 30S dan 50S dalam translasi prokariotik. Sebaliknya, terjemahan eukariotik melibatkan ribosom 40S dan 60S. Translasi prokariotik mengandung mRNA yang ada di sitoplasma, sedangkan mRNA eukariotik hadir dalam nukleus suatu organisme. Translasi prokariotik melibatkan 3 langkah, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ini adalah proses sintesis protein dengan enzim informasi yang diberikan oleh mRNA. Sintesis protein melibatkan enzim aminoasid transfer RNA sintase. Translasi eukariotik adalah skema sistematis peristiwa yang mencakup tRNA. Ini diterjemahkan menjadi protein dalam organisme eukariotik. Terjemahan ini pada eukariotia adalah proses 4 langkah dan memiliki 4 fase. 4 fase termasuk regulasi gen, elongase, terminasi, dan daur ulang. Ini adalah proses siklik di mana subunit ribosom diturunkan dengan daur ulang siklik kompleks ribosom pasca terminasi. Pada translasi, mRNA berperan sebagai cetakan protein. Pada mRNA mengandung 3 basa nitrogen yang disebut kodon. Jadi, translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk menjadi protein. Di translasi juga harus diingat adalah aturan memasangkan basa nitrogen. mRNA A akan berikatan pada tRNA U akan berikatan pada A, G akan berikatan pada C, dan C akan berikatan pada G. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setelah mengalami 3 tahap, akan terbentuk polipeptida yang dikenal sebagai protein. Tahap translasi genetika pada manusia. Tiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai dengan enzim aminoasid tRNA sintases. Ribosom memudahkan pelekatan yang spesifik antara anikodom dengan kodom RNA selama sintesis protein. Pengikatan kodom dan antikodon sebenarnya merupakan bagian kedua dari 2 tahap pengenalan yang dibutuhkan untuk translasi suatu pesan genetik yang akurat. Pengikat ini harus didahului oleh pemasangan yang tepat antara tRNA dengan asam amino. Proses ini disebut dengan aktivitas tRNA. Berikut ada penjelasan tahap translasi genetik yang terjadi pada manusia. Tahap yang pertama ada inisiasi. Tahap inisiasi dari transisi membawa bersama-sama mRNA, sebuah tRNA yang memuat asam amino pertama kali dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil mengikat diri pada mRNA dan tRNA inisiator khusus. Subunit ribosom kecil melekat pada segmen leader pada ujung 5 atau upstream dari mRNA. Pada bakteri, RNA dari subunit membentuk pasangan basa dengan urutan nukleotida spesifik dalam leader mRNA. Pada eukariotik ujung 5, pertama kali memerintahkan subunit kecil untuk melekat pada ujung 5 dari mRNA pada arah downstream
dari mRNA terdapat kodon inisiasi AUG yang memberikan sinyal dimulainya proses translasi. tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Penyatuan mRNA, TNA inisiator, dan subunit ribosom kecil serta diikuti oleh pelekatan subunit ribosom besar menyempurnakan kompleks inisiasi translasi. Protein yang disebut faktor inisiasi dibutuhkan untuk membawa semua komponen tersebut bersama-sama. Sel juga mengeluarkan energi dalam bentuk molekul GTP untuk membentuk kompleks inisiasi. Saat menyelesaikan proses inisiasi, tRNA inisiator berada pada tempat P dari ribosom dan tempat A yang kosong siap untuk tRNA aminoasil berikutnya. Sintesis polipeptida mulai pada ujung aminonya. Sintesis polipeptida dimulai pada ujung aminonya. Elongasi adalah proses di mana ribosom membaca urutan nukleotida pada mRNA dan menerjemahkannya menjadi urutan asam amino dalam protein. Proses ini melibatkan perpanjangan rantai polipeptida dengan menambahkan asam amino baru ke ujung C-terminal protein yang sedang disintesis. Elongasi translasi terjadi dalam 3 tahap: pengikatan, transkolasi, dan pelepasan. Selama tahap pengikatan, ribosom membaca kodon mRNA dan membawa tRNA yang sesuai dengan asam amino yang akan ditambahkan. Selanjutnya, dalam tahap transkolasi, ribosom bergerak maju ke arah 3 mRNA sehingga tRNA yang membawa asam amino baru berpindah ke situs A ribosom. Terakhir, dalam tahap pelepasan, asam amino ditransfer dari tRNA ke rantai polipeptida yang sedang tumbuh dan tRNA yang kosong dilepaskan dari ribosom. Tahap akhir translasi adalah terminasi. Terdapat 3 jenis kodon yang berperan sebagai kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop ini tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Suatu protein yang disebut sebagai faktor pelepas atau release factor langsung mengikatkan diri pada kodon stop di situs A. Faktor pelepas ini menyebabkan penambahan molekul air bukan asam amino pada rantai polipeptida. Reaksi ini menghidrolisis polipeptida yang sudah selesai dari tRNA yang berada di situs P, melepaskan polipeptida dari ribosom. Akibatnya, urutan asam amino dalam bentuk polipeptida terlepas. Kompleks ribosom juga terpisah antara ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Akhir dari translasi akan terbentuk urutan asam amino dalam bentuk polipeptida dan membentuk protein. Nah, tadi kan saya sudah pernah bilang kan, kalau translasi ini adalah tahap akhir, tahap kedua dari sintesis protein, yang dimana tahap pertamanya ialah transkripsi. Nah, ada sintesis protein dan ada transkripsi. Nah, masih banyak lagi tuh ilmu-ilmu tentang genetik dan DNA lainnya, dan juga masih ada ilmu biologi lainnya tuh. Nah, jadi kalau kalian penasaran tentang ilmu-ilmu itu, like and subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan dari video-video ilmu-ilmu selanjutnya. Nah, dan juga jangan lupa share video ini, ke orang tua kalian, ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke semua manusia ya yang ada di dunia ini ya. Oke, ingat nih, utrudu ilmah walau bisir, tutuplah ilmu walau ke negeri Cina. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.